Ancasmara Ari Mami. Halo, kembali lagi dengan saya Tasya Putri Mundianingrum dalam program Gaya Wanita. Wanita inspiratif punya cerita. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, Mbak Ananta Fajar. Halo Mbak Ananta, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Tasya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Mbak Ananta Fajar ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Raden Rahmat Malang sebagai dosen teknik mesin. Iya. Selain menjadi dosen teknik mesin, Mbak Ananta Fajar ini juga mempunyai skill di bidang seni. Bisa separadoks itu ya, antara mesin dan seni. Wah, pasti penasaran nih. Mari kita korek-korek sedikit tentang keunikan Mbak Fajar. Siap. Oke, sudah siap Mbak Fajar ya. Mau diserang apa ini? Nah, gini Mbak, kenapa sih Mbak Fajar bisa tertarik terjun ke dunia teknik mesin? Aduh, gak terjun sakit ya. Saya terjun. Padahal kan teknik mesin ini kan jurusan yang paling senang Gemari oleh cowok. Betul sekali. Kenapa kok saya cewek masuk ke teknik mesin gitu Nah, ya? betul sekali. Awal muasalnya gimana? Ya, gitu kan? betul. Saya dulu hobi jalan-jalan sama eyang saya, hobi off-road lah, kalau bahasa sekarang kan off-road. Kalau dulu eyang saya namanya bukan off-road, ayo kita jalan-jalan gitu ke gunung gitu kan. Terus eyang saya itu kebetulan kan di rumah punya mobil tua, karena koleksi mobil-mobil tua tahun 67, Land Roof tahun 76 itu ada mobil Holden. Jadi itu saya dari kecil tuh memang suka diajak jalan-jalan. Iya, terus problem solving, misalnya memecahkan masalah, gimana nih kalau misalnya mogok atau gimana kalau AC-nya mati. Nah, saya diajak terjun. Jadi saya juga merobos-merobos ke mobil awal gitu dulu mulai SD SMP itu. Terus kita pernah jalan-jalan tuh sampai ke Bandung. PP. Iya, pakai mobil tua tahun 67 Holden spesial. Tahun 67 ke Bandung itu PP dari Blitar ke Bandung. Itu jalan berdua, saya tuh gantian, kalau capek berhenti lanjut lagi, capek berhenti lanjut lagi gitu. Sampai ke Bandung. Kelas berapa nih Itu Mbak? SMA. Udah bisa nyetir Sudah, mobil itu ya? saya belum yasin. Oh iya. Saya belum yasin karena belum 17 tahun umurnya. Jadi kegemaran tentang otomotif, terus jalan-jalan itu hanya kepingin kuliah itu masuk di jurusan teknik mesin. Nah, harusnya saya kan prodinya di teknik otomotif. Tapi waktu itu saya tidak memilih otomotif, tapi saya milih mesinnya di mesin industri. Jadi mesin-mesin pabrik. Mungkin salah kamar gitu ya. Pikirnya teknik mesin itu semuanya yang berkaitan dengan yang saya sukai. Ternyata tidak, itu dibagi dua. Jadi otomotif sendiri, ada yang produksi sendiri gitu. Oh gitu. Jadi salah prodi ya, bisa dikatakan salah prodi gitu ya. Satu rumah tapi kamarnya harusnya saya di kamar otomotif gitu, tapi saya kamarnya masuk di kamar industri, mesin pabrik gitu. Nah, sudah lama nih Mbak Fajar menjadi dosen di Unira? Saya di Unira tahun 2017. Sebelumnya saya di Unisma, saya di Politeknik Unisma sebelum di Unira. Pernah menjadi dosen di Pernah di Unisma, di Politeknik Unisma tahun 2016 gitu. Nah, Mbak Fajar ini kan dosen teknik mesin, pasti mahasiswanya banyak cowok-cowok. Semua cowok. Oh gitu, semuanya cowok. Semua cowok. Tapi kalau di Unira itu kan basicnya memang pesantren ya. Oh gitu. Jadi meskipun cowok, tapi dia karena santri jadi punya kelembutan hati gitu. Ada nggak Mbak yang nggak semua cowok anak-anak yang satu kelas dulu waktu saya TUN. Ada nggak Mbak yang goda-goda gitu? Itu adalah wajar. Kenakalan remaja itu wajar lah saya pikir. Apalagi dosennya cantik kayak gini. MC-nya juga cantik. Berarti Mbak Fajar ini mulai dari kecil dulu udah hobi bongkar-bongkar mesin ya, bisa dikatakan. Hobi jalan-jalan. Oh, hobi jalan-jalan. Jalan-jalan sebetulnya. Oh, gitu. Tapi karena pakai mobil tua, jadi kan kalau mobil tua itu pasti ada masalah kan ya, dengan tubuhnya. Dengan tubuhnya si mobil itu punya masalah. Jadi kalau pas ada masalah di bagian A gitu ya, kita harus mencahkan masalah gimana, ikut ikut teknisnya.
memang diajari begitu sama eyang. Nah, jadi maco. jadi tomboy. Jadi tomboy, karena emang tomboy. Nah untuk jiwa seninya Mbak Fajar ini gimana? Dari ada keturunan kah atau emang ada hobi juga? Hobi seni nari sama nyinden. Kalau iya saya dulu awalnya saya belajar tari dulu Mbak Tasya. Sinden itu belakangan 3 tahun terakhir ini belajar sinden. Belajar tari itu saya sejak ngajar di SMK. Jadi pada saat lulus S1 lalu saya ngajar di SMK. Dilala pada saat ngajar itu si siswa yang saya ajar ya itu kok hobinya tuh buka laptop sambil diinceng-inceng gitu loh. Pertama ya diperingatkan karena masih idealis ya, guru muda baru lulus terus ngajar itu kan masih idealis ya, belum tahu apa itu higher of thinking skill dan lain-lain itu masih belum tahu. Belajar bersama dengan siswa itu masih belum tahu seperti yang sekarang ini kan sudah higher order thinking skill kan ya, kalau dipelajari ya guru-guru sekarang. Nah, dulu belum ada gitu. Jadi itu saya peringatkan dulu, pertama, kedua tak peringatkan, tapi sambil amati ya, ini anak nonton apa ini? Jangan-jangan nonton hal-hal yang genah ini yang gitu kan. Terus tak amati, ternyata si anak ini nonton tari. Tari tradisional. Nonton tari tradisional. Akhirnya pas jam istirahat itu saya panggil, ayo nonton bareng gitu. Tak ajak nonton bareng. Akhirnya sering ngobrol dengan si anak ini. Ngobrol, terus saya juga lama-lama tertarik loh. Gitu. Lama-lama tertarik belajar tari dari saya nonton tari gitu. Karena memang sebetulnya dari dulu juga sudah tahu ya tari tradisional, cuma kan nggak ngerti ini tarian apa, itu tarian apa gitu. Pokoknya kalau orang pakai kostum yang aneh-aneh berarti nari gitu kan waktu itu. Akhirnya saya belajarin tarian pertama yang saya pelajari itu tari dari Bali, tari pendek. Itu pertama kali belajar dan itu otodidak saya. Karena malu ya mau belajar kok yang ngajarin muridnya, itu kan gengsi ya. Akhirnya saya belajar tari di video-video yang ada di internet itu. Ya di YouTube. Di YouTube saya cari tarian itu terus saya pelajari. Jadi saya belajar otodidak langsung dari video. Jadi nggak ada yang ngajarin karena masih gengsi kalau mau ngajarin muridnya gitu kan. Terus belajar karena sulit ya gerakannya. Metodenya ya di slow motion aja gitu. Di slow motion terus kemudian diikuti gerakannya pergerakan tuh di slow motion. Itu sampai 1 bulan itu saya setiap hari belajar 1 bulan. Begitu saya sudah bisa. Maksudnya bisa tapi belum sempurna ya. Hafal gerakan dari awal pendek sampai terakhir pendek itu hafal. Lalu si anak tak panggil, ayo belajar bareng. Jadi pada saat pulang sekolah, ayo belajar bareng untuk supaya si anak itu juga nggak dilipan, dia merasa bahagia. Merasa bahagia. Akhirnya di kelas pun setelah itu dia nggak pernah buka laptop sama sekali, karena mungkin bakatnya sudah tersalurkan dengan latihan di di sekolah, di luar jam kelas gitu ya mungkin ya. Akhirnya setelah itu saya baru mempelajari banyak tarian-tarian lagi. Saya download itu semua tarian-tarian mulai dari yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali gitu ya, Aceh enggak ya. Rata-rata Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Itu saya download semuanya. Tak downloadi kira-kira next saya mau tarian yang mana gitu. Tak catat tarian mana, ini sudah bisa, yang ini besok gitu. 1 bulan harus bisa. Target. Gitu ditarik 1 bulan harus bisa gitu ya. Hebat sekali Mbak Fajar, bisa otodidak lihat video langsung. Tasya juga kan? Tasya itu penari loh. Ini diam-diam tapi sebetulnya penari juga. Lu belajarnya di mana? Otodidak juga. Otodidak juga. Lihat di YouTube. Semua itu. Menyenangkan ya. Menyenangkan sekali ya belajar tari tradisional itu sangat menyenangkan. Apalagi kalau hobi ya, itu kayak hiburan bagi diri sendiri gitu loh. Kalau nggak nari itu kayak, apalagi kalau udah keseringan nari dengan kendang itu kayak mau joget. Mau joget ada bawaannya. Enak kalau sebetulnya tarian itu nggak harus tari terus kemudian dipertunjukkan. Untuk diri sendiri juga bisa kok. Saya setiap hari
mulai dulu bisa nari sampai sekarang pun itu setiap pagi saya nari karena itu olahraga. Iya betul seperti Saya kalau nggak nari malah capek semua. Jadi bangun tidur minum air putih anget, habis itu gerak menghirup udara lah ya, bangun pagi menghirup udara. Dan pagi itu kan untuk psikologis kita supaya lebih fresh mulai pagi sampai sore ya, karena kegiatannya kan sampai malam gitu. Jadi itu udara itu membuat aliran darah kita lancar, kemudian oksigen di otak juga jalan. Nah ditambah kita gerakan tari-tari supaya nggak lupa aja dari kita jadi badannya sehat. Apalagi musim COVID sekarang ini kan butuh olahraga istirahat, olahraga dan pola hidup sehat. Betul sekali Bapak. Berarti seninya ini mengalir sendiri ya, maksudnya terjun dulu ke dunia mesin baru. Saya nggak terjun Mbak Tasya, sakit. bergelut, nggak gelut juga. Berarti ke teknik mesin dulu, baru seiring berjalan waktu belajar seni. Iya, belajar seni aja akhir-akhir kok. Akhir-akhir, karena dulu kan teknik tomboy. Awalnya memang saya tomboy, terus masuk di teknik pula. Sudah tomboy, auranya cowok terus gitu, pacarannya ya cowok gitu. Terus teknik mesin pula, teman-temannya cowok semua pula gitu. Makin tomboy. Setelah belajar kesenian itu baru saya merasakan, oh disinilah edukasi untuk diri sendiri. Jadi belajar kesenian itu terutama seni tari, seni musik itu kan olah rasa ya. Iya. Dia nggak hanya olahraga tapi juga dia olah rasa ternyata. Betul. Jadi dari tomboy itu saya berangsur-angsur itu, tapi sifat aslinya memang masih ada gitu, cuma nggak seperti yang betikalan sudah ada rasanya kalau sekarang. Nah, Mbak Fajar ini sekarang katanya juga sedang bergabung di DKM ya, Dewan Kesenian Malang, betul kan? Iya, saya kesasar di DKM sama Mas Fajrul. Nah, kegiatan atau event apa aja nih Mbak yang pernah dilakukan di DKM? Kalau sekarang lagi pandemi, jadi kita kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang banyak massa itu kan tidak diperbolehkan ya. Jadi mungkin hambatannya itu untuk para untuk di Dewan Kesenian. Jadi seluruh seniman juga sebetulnya hambatannya itu juga Mbak Tasya gitu. Pertunjukan yang diadakan. Nah, bahkan kebanyakan seniman-seniman senior itu kan memang mengandalkan dari tanggapan gitu, kalau istilahnya PY ya. Jadi tidak ada kegiatan selain memang perekonomian itu mengandalkan dari kesenian. Nah, kalau sudah itu kan repot juga gitu. Kita tidak taat sama pemerintah kan juga salah. Harus taat, tetapi pada saat taat, nah itu yang dikorbankan adalah perekonomiannya. Oleh sebab itu di masa pandemi ini kalau saya berpikir positif, kalau kita semua berpikir positif bahwa pandemi ini sebetulnya mengasah otak kita untuk lebih kreatif. Gimana caranya kita tetap bisa jalan gitu, perutnya kenyang, kita bisa jalan, itu hidup kita happy, bahagia, tidak mengandalkan dari tanggapan lagi, tapi kreativitas kita mendapatkan masukan perekonomian itu dari mana? Gitu. Itu kan putar otak. Gitu kan kita jadi sehat inovasi. Iya benar, inovasi sehat secara pikiran, tidak pikun. Inovasi misal seperti ini ya, membuat podcast atau mengaktifkan YouTube, membuat konten-konten YouTube, itu kan salah satunya. Salah duanya misalnya jualan online misal, ya itu kan kita harus pinter-pinter lah memutar otak kita supaya kita bisa eksis meskipun tidak di bidang kesenian gitu. Nah, saya dengar juga nih Mbak Fajar punya pengalaman yang menarik nih. Pernah mengajarkan seni tari ke negara tetangga, negara Malaysia. Gitu ya. Ceritakan sedikit dong Mbak pengalamannya ini. Dan tari apa yang pernah diajar? Jadi itu tahun 2016 lah, 2 tahun lah. Awalnya itu karena tante saya itu kan kerja di Malaysia jadi TKI. Oh iya. Karena waktu itu isunya kan TKI itu sangat tidak enak gitu. Isunya waktu itu ya. TKI itu tidak enak, akhirnya saya berangkat dadakan tanpa memberitahu tante saya. Cuma saya sudah tanya alamatnya di mana.
saya dadakan libur, waktu itu masih ngajar di Unisma, di Politeknik. Libur semester gitu, saya cari tiket PP, saya berangkat sendiri ke Malaysia. Terus tante saya tak kontak waktu di sana. Aku wis neng bandara, kaget terus tak apa, kamu tapi sih, guys gak usah dipapa gitu. Saya udah tahu alamatnya di Damansara ini saya sudah tahu. Saya datang ke sana, terus melihat pekerjaannya tante saya. Di tante saya tuh nangis. Saya kalau kita sedih ya. Tante saya TKI itu TKW atau TKI ya. TKW kalau cewek. TKW itu sangat memilukan gitu. Sebetulnya biayanya pun sama kok kalau misalnya kerja di sini. Kenapa kok harus ke TKW gitu waktu itu? Saya coba ngikuti pekerjaan tante saya. Jadi saya bantu di sana tuh 1 minggu. Bantu pekerjaannya itu di warung, kalau di sini di warung, kantin lah gitu. Saya ikut jualan, saya ikut masak, gitu, saya ikut belanja, gitu. Menyedihkan ternyata. Terus saya tuh sampai prihatin. Terus gimana nih caranya menghibur nih para TKI ini, saya yang di lingkungan tante saya ya, di lingkungan tante saya. Terus saya tuh iseng-iseng ngobrol, tante, gitu. Saya pun bisa nari, tak ajarin nari biar sehat gitu. Terus tertarik, wah yuk kalau libur nari gitu. Kebetulan tempatnya tante saya itu kan di kondominium, sebelahnya itu ada playground gitulah, dan ada lapangan kecil lah gitu. Jadi itu kalau habis kerja itu tuh sore itu olahraga, tak ajarin nari waktu itu. Tariannya karena gerakannya kalau masih pemula dan kaku dan sudah tua itu kan repot ya, kalau udah jadi gambyong itu kan repot ya. Jadi tuh tak ajarin tarian yang simpel-simpel aja. Waktu itu tarian saya ngajarin tarian Malang gitu, tarian topeng Malang, tari Sekarsari, tapi gerakannya nggak se itu ya, cuma yang penting yang kaku-kaku aja gitu, nggak selemes-lemes yang supaya mereka tidak jenuh gitu. Setelah itu mereka tertarik, Mbak Tasya tertarik karena kegiatan tari itu menyenangkan bagi dia, latihan tari itu menyenangkan gitu, dan bisa berkumpul kan, bisa kumpul dengan teman-temannya. Nah setelah itu inisiatif nih dari teman tante saya yang dari Filipina. Jadi itu tidak hanya Indonesia ya, jadi dari Filipina, dari Bangladesh, itu yang Malaysia juga ada gitu. Dari Malaysia itu orang-orang yang tinggal di sana, itu bukan bosnya, tapi orang-orang Malaysia sendiri ikut gabung karena kalau sore kan ramai di sana, anak bermain, terus orang-orang jalan-jalan, gitu. Lama-lama bergabung, nah membentuklah komunitas di sana secara bukan komunitas resmi ya, tapi perkumpulan lah gitu, perkumpulan setiap hari sore di sana ada latihan tari. Rame lama-lama, saya kaget juga gitu, kok rame gitu, antusiasme kok tinggi banget ini teman-temannya tante-tante saya. Akhirnya 1 minggu sudah itu saya pulang terus saya dikontak lagi untuk belajar di sana, disiapkan tiketnya, tiket PP disiapkan. Tapi 2 tahun, jadi 3 bulan sekali saya datang ke sana. 3 bulan sekali saya diberikan tiket PP di sana untuk ngajari tari, dan sudah dapat 1 tarian tari itu, tari topeng Malang gitu, tari topeng Malang itu bahagianya luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali bisa mengenalkan kesenian dari dalam negeri ke luar negeri. Tentu ada orang Filipina, ada orang Malaysia sendiri, ada Indonesia of course, terus ada Bangladesh, wah luar biasa. Dan mereka bisa tarian Malang gitu ya. Saya kalau membayangkan, waduh ini kayaknya bakalan sulit, ternyata bisa gitu, 1 minggu. Awalnya emang jenuh Mbak Tasya, jenuh, tapi kita kan gimana supaya kita tuh membuat mereka tuh nggak jenuh ya, ayo dijak guyon bareng gitu. Misalnya gerakannya salah, it's okay, nggak apa-apa. Sakaremu, gerak-gerak sakaremu dulu awalnya gitu, supaya mereka semangat dan nggak jenuh gitu. Lama sekarang masih ada loh komunitasnya, masih ada, masih berjalan, masih dan masih nari mereka. Mbak Fajar nggak pernah ke sana? Saya enggak, karena kan COVID. Oh iya. Terus yang pimpin mestinya kayak yang ngajarin Tante saya. Oh, tantenya ya. Tante saya. Disuka jadi kerasan di sana dia pulang. Iya. Menarik sekali Mbak cerita pengalaman dari Mbak Fajar ini. Saya makin penasaran deh. Katanya Mbak Fajar kan juga bisa nyinden.
penasaran deh sama suara emasnya Mbak Fajar ini. Saya kita belajar nyinden dulu aja. Oh iya, boleh. Biar tahu bahwa saya tuh belajar tari dulu, tari tradisional dulu. Terus karena di tarian tuh kan mesti ada musiknya ya. Di tarian tuh ada musiknya, otomatis kita juga mendengarkan loh musik tradisionalnya ya kan. Kita ngikuti temponya, kendangnya dan irama-irama lainnya untuk niteni. Kalau misalnya musiknya begini, gerakannya begini, karena kita kan belajar otodidak gitu. Nah, saya dulu pernah baca jurnal dari Udayana, itu dari prodi psikologi, fakultas kedokteran, IMADE, Surya siapa lupa namanya, IMADE dari Nyoman lah gitulah. Jurnal beliaunya itu mengemukakan bahwa terdapat peningkatan secara signifikan intensitas orang-orang yang belajar musik tradisi terhadap kecerdasan emosional sebesar 30% gitu. Makanya pada saat kita menikmati musik tradisi itu secara tidak langsung persentase kecerdasan emosional kita tuh menambah sebanyak 30%. Dan menurut Bosman, kita jurnal jadinya ya. Dan saya baca bukunya Bosman, jurnalnya Bosman tahun 2003. Kesuksesan seseorang itu 20% dipengaruhi oleh intelligent quotient. Sisanya 80% itu dipengaruhi oleh emotional quotient. Gitu. Jadi sebetulnya belajar kesenian itu sangat penting bagi kita. Bagi generasi ya. Sebetulnya sangat penting sekali. Makanya sebab itu saya tertarik dengan dunia karawitan. Jadi saya baca jurnal dulu baru saya tertarik dengan dunia karawitan gitu. Karena itu jurnalnya sudah lama gitu. Saya belajar karawitan itu tahun 2017 itu fokus di karawitan. Setelah tari ya. Kalau tari kan kita juga sudah mendengar ya. Tari itu saya mulai ngajar, terus saya belajar tari sampai sekarang, terus tahun 2017 itu baru saya menggeluti saya tertarik dengan belajar karawitan gitu. Jadi masih nyubi untuk sinau di dunia karawitan ini masih terhitung baru. Makanya saya kadang-kadang membayangkan dari jurnal yang pernah saya baca itu bagaimana ini. Saya membayangkan aja kalau misalnya di lembaga pendidikan atau di sekolahan SD, SMP, SMA, SMK, baik itu yang negeri, swasta, baik itu yang sekolah agama dan lain-lain, itu kan nggak ada pengaruhnya dengan musik karena universal ya musik. Kalau setiap hari, misalnya di jam istirahat lah, istirahat kan 2 kali ya, istirahat pertama 15 menit, kemudian istirahat kedua kan 30 menit, biasanya ada isomannya gitu. Kalau setiap hari ini didengarkan musik-musik tradisi, itu betapa mempengaruhi emotional quotient para peserta didik kita, anak-anak bangsa ini betapa sangat memberikan dampak yang luar biasa gitu. Hanya 45 menit setiap hari gitu. Kadang-kadang saya tuh membayangkan begitu. Karena kan kalau istirahat kan rata-rata anak-anak main gadget, main gadget sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kan kita emang full gadget di rumah. Sebelum pandemi itu alangkah menariknya bahwa bisa setiap hari itu didengarkan musik tradisi lah gitu, musik tradisi. Secara tidak langsung kita akan membiasakan kuping-kuping generasi muda itu untuk terbiasa dengan suara gamelan gitu. Secara tidak langsung. Pertama dipaksa dulu mendengarkan dengan cara setiap hari di setelon musik di sekolahan pada saat jam istirahat. Nanti lama-lama akan terbiasa kuping mereka untuk bisa mencerna gamelan, dan itu pengaruhnya sangat positif, sehingga anak-anak muda sekarang tuh nggak suka stres, ada rasa empatinya gitu, karena emotional quotient-nya itu sudah tertata gitu, mulai dini ya, dengarkan musik-musik karawitan.
Jadi saya belajar 3 tahun Mbak Tasya karawitan itu. Selama 3 tahun belajar Dari jurnal. Tertariknya karena baca jurnal musik tradisi itu dapat meningkatkan emotional quotient gitu. Terus akhirnya saya tertarik belajar karawitan. Nah itu belajarnya belajar otodidak juga atau ada gurunya Mbak? Oh kalau karawitan nggak bisa otodidak saya. Kalau karawitan itu kan tim sifatnya ya kan. Gitu. Kalau karawitan gamelan itu kan tim. Iya tim. Kayak apa namanya, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Sehingga kenapa kok mempengaruhi kecerdasan emosional, karena di sana ada kerja tim. Jadi kita nggak akan egois, kita nggak akan egois, kita harus mendengarkan temannya yang lainnya. Kalau temannya yang lain belum sampai, kita nggak mungkin mendahului gitu. Sehingga apa namanya, dibutuhkan kerja tim yang kompak gitu untuk di karawitan ini. Jadi nggak bisa belajar sendiri, otomatis saya juga nggak bisa belajar sendiri juga, sulit kalau belajar sendiri. Saya belajar itu dulu awalnya dilihat di DKM Mbak Tasya. Di DKM, karena saya jalan-jalan ke DKM, terus di sana kok ada latihan tari awalnya. Waktu itu masih ada Malang Dance di sana. Saya lihat latihan tari, terus di sebelah ruangannya DKM itu ada orang-orang yang belajar gamelan. Saya datang ke sana, saya lihat. Terus sama pelatihnya almarhum Mbak Warna waktu itu diambil, sini masuk gitu kan, masuk terus saya tuh bengong aja, orang apa namanya nembang gitu, nembang dan apa seru gitu loh. Yes. Akhirnya minggu depan datang lagi, kita latihan hari Selasa sore gitu bilangnya. Oke, saya datang lagi minggu depan hari Selasa itu saya datang, terus ya disitulah awal muasalnya saya belajar. Terus akhirnya kan berkembang, karena kan ketemu dengan seniman tuh kan akhirnya berkembang ya. Terus ada latihan di Jasa Tirta, kemudian ada latihan di Klenteng, kemudian ada latihan di Singosari, itu saya ikutin semuanya. Saking kepingin bisanya itu tadi loh. Jadi saking kepinginnya bener nggak ya menurut si Nyoman dan Imade itu bahwa karawitan itu membentuk emotional passion. Bukan hanya karawitan, musik tradisi ya, musik tradisi Indonesia kan banyak ya. Gitu, entah itu gamelan Bali, gamelan Jawa atau musik-musik tradisional yang lainnya gitu. Terus belajar, ketemu dengan kelompok-kelompok yang lainnya, akhirnya tibalah saya ketemu dengan pelatih yang cocok gitu, pelatih yang memang saya bisa sangat belajar di sana tentang matematika. Matematika itu ada di karawitan gitu, jadi logis. Tidak hanya menghafal, tapi kita juga diajari rumus gitu. Itu namanya Pak Ari Yuspita. Beliau Pak Ari Yuspita. Saya diajari matematika, benar-benar matematika, rumus-rumus di karawitan gitu. Dulu latihannya di Jasa Tirta sebelum pandemi, karena setelah pandemi kita sudah nggak ada latihan sama sekali ya kan. Tidak boleh mengumpulkan massa. Jadi Mbak Tasya mungkin tertarik dengan karawitan? tertarik sih, cuman kalau untuk sinden suara saya pas-pasan Sama. Waduh. Jadi kalau dengerin aja tuh kayak ya emang di hati tuh kayak ayem gitu kalau dengerin musik-musik gamelan itu. Mungkin emang ya juga suka nari ya, jadi kayak terbiasa mendengarkan musik-musik gendangan itu kayak enak gitu, apalagi kalau jalan-jalan ke Jogja nih Mbak, di Prambanan itu kan musiknya musik-musik Iya, uyang-uyang gitu, kayak ayam gitu rasanya. Iya benar-benar. Kayak iya enak dinikmati gitu. Itu kalau kita di Malang juga sering mendengarkan kayaknya setiap hari kuping kita terbiasa dengan bunyi-bunyi gamelan itu asik ya. Iya. Asik juga unik. Kalau Mbak Tasya itu kan hobi nari juga, saya tanya ya sekarang. Tarian apa aja yang sudah dikuasai? Kalau saya tuh tari itu kalau dari Malang topeng Bapang, gebuk sabrang, skala banyak ya. Iya. Tadi banyak. Kenalin? Enggak. Oh, belum belajar ya. Kalau dari Banyuwangi ya jejer itu ya, sama yang baru nih Kembang Menut. Nah itu juga pernah belajar. Terus kalau dari Bali tuh Puspanjali. Ya. Belajar Puspanjali. Kalau Jaipong, Jawa Barat di Jaipongan itu. Ya. Kalau Jawa Tengah Gambyong.
Kambiong sudah ya. Iya benar. Kambiong sama sekar puri. Bondan gitu pernah. Apa? Bondan, tarian bondan. Enggak. Yang bawa bayi itu loh. Enggak pernah. Terus apa berdiri di atas kendi? Pernah lihat terus Pernah saya lihat. belum pernah belajar. Belum belajar. Tapi kambiong bisa ya, oke ya. Bisa. Oke. Saya perlu diajari. Oh, enggak kayak saya yang minta ajar sama Mbak Fajar. Kita perlu belajar bersama-sama kalau gitu. Oke, betul. Mbak, penasaran nih Apa? suara sindennya Mbak Fajar ini loh. Saya masih newbie ya. Iya. Apa namanya? Belajar baru belajar dan baru punya karakter. Saya belum punya karakter ya. Coba dikit lah ya. Mungkin enggak saya aja yang penasaran. Bakal penonton pasti penasaran. Penasaran. Wah, Siden di luar tuh banyak. dosen teknik mesin bisa nyinden Mbak, itu kan luar biasa sekali. Bisa Iya. Sebenarnya kalau semuanya belajar juga bisa ya. Yang penting tergantung niatnya dan amal ibadahnya. Kalau misalnya Mbak Taiza nanti mau belajar juga luar biasa, malah banyak keterampilan yang dimiliki oleh Mbak Tasya. Kalau saya kan memang bukan seniman, maksudnya kesenian itu memang jadi salah satu alternatif hobi. Alternatif ya. Hobinya kan sebenarnya petakilan, off-road gitu. Kalau di karawitan itu karawitan kesenian, umumnya kesenian itu kan memang dulu diciptakan oleh orang-orang yang luar biasa di zamannya. Seluruh kesenian, entah itu tari, entah itu karawitan, itu kan diciptakan oleh nenek moyang kan, oleh orang-orang generasi zaman dahulu yang luar biasa gitu. Nah kalau kita tidak mempelajarinya, tak pikir aku durhaka sebagai generasi sekarang. Kalau kita tidak belajar itu, waduh kita sangat durhaka. Makanya saya belajar gitu Mbak Tasya. Jadi tak kenanya lah, sinarnya tak kenanya. Saya kadang kalau belajar ya cuma dengerin orang nyinden tapi ya bisanya juga. Saya rekam sendiri tapi kok kayak nggak enak ya. Enak kalau Mungkin ya harus latihan terus enggak kayak gitu. Mendengarkan, banyak mendengar. Mungkin Mau belajar? Mungkin sebelum mencontohkan sendiri bisa di Nanti ya diikuti ya. Oh siap. Oke, diikuti Iya, ya. Kita belajar Asmarandono yuk. Kita minum dulu ya. Oke, siap. Biar agak los sampai sore. Saya tetap ya. Iya, wis oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar Asmarandono ya Mbak Tasya. Nanti ikuti saya ya. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Anjas moro. Coba. Anjas moro. Ari mami. Coba ikuti saya. Anjas moro ari mami keren bisa loh keren banget. Wah ini bisa calon singer berbakat Mbak Tasya ini sangat berbakat. Ya butuh digali terus ya Mbak, digali dan latihan lah. Nah untuk tarian ini Mbak saya juga penasaran. Ayo belajar bersama aja. Oh boleh belajar bersama lagi ya. Oke boleh. Kita belajar apa nih? Kambiong? Oh boleh. Oke, kambiong. Yuk. Sambil berdiri ya. Iya. Oke. Di sini disikat dulu. kan sebenarnya kalau kita belajarnya otodidak, jadi untuk istilah-istilah itu kan tidak terlalu memahami ya, jadi cuma sekenanya. Kalau misalnya ini pula-pula, kemudian ada campur kebiok, kebas gitu ya. Kalau nanti kalau salah dibenarkan ya, yang, apa namanya yang anak-anak tari dari Prodi Tari teman-teman ini. Terus ada lagi kalau ini pula-pula, kemudian kebiok, terus merayung. Oh Tangannya iya merayung. Ini juga saya masih kaku juga gitu. Mau jenenge otodidak. Iya betul. Merayung, terus nyeketing itu namanya itu. Kalau ini kan malangan. Kalau malangan kan tangannya begini.
begini ya, ini malangan cewek tuh begini, kalau cowok tuh begini, malangan kalau cowok gini, kalau cowok kan tangannya gini. Tapi kalau di daerah Kulonan, itu merayung sama kayak di Bali. Kalau di Bali itu lebih lebar kalau saya lihat. Iya. Nanti kalau salah dibenarkan ya teman-teman yang cerita ya. Sepengetahuan saya dengan otodidak saya. Kalau di Bali itu kan begini terus digerak-gerakin biar cantik gitu. Dan Jogja itu lebih dapat, di Solo lebih dapat, Jogja gitu. Terus habis itu ada yang apa yang tadi? Nyeketing. Oke, sekarang kita praktekkan. Oke, siap. Kita praktekkan gitu. Oke, jadi kalau di Gambyong itu pertama sebelum masuk kita gerakan peralihan tadi yang disebut Tasya peralihan. Kita punya peralihan singlet ya. Singlet itu dikel, kemudian dibawa ke kiri, terus baru taruh ke bawah, terus kita baru kebiak, terus sebelah sampur, baru pulang, terus kiri, terus kanan, kiri atas tengah, terus kiri lagi kanan. Habis itu selesai kita gerakan kebiak sampur atau apa ya ini. Jadi sampurnya dibawa ke sana, terus kita singkat lagi. Gerakan juga ini ya. Terus itu kalau ya gini lah. Banyak sekali nih belajar sama gurunya langsung. Wah, menarik sekali ya Mbak pelajarnya. Makasih loh Mbak, saya sudah diajarin nyinden. Nanti next kita kayaknya perlu jadwal khusus ya. Oke, kita atur jadwal latihan yang intens ya, agar sosial questionnya meningkat. Emotional questionnya meningkat. Oke Mbak, sebelum berakhir nih mungkin ada sedikit kata-kata untuk generasi para generasi muda yang akan melanjutkan kelestarian budaya, mungkin ada pesan-pesan. Iya, saya kemarin juga kan di Mbak Tasya ya, ini acara yang untuk inspirasi anak-anak muda. Saya bilang, Mbak Tasya, saya itu nggak menginspirasi sama sekali. Saya itu sangat tidak menginspirasi. Tapi kalau memang ada teman-teman yang terinspirasi dengan nonton podcastnya Mbak Tasya ini, saya merasa bersyukur gitu, kalau ada yang merasa terinspirasi. Tapi sebetulnya saya tidak merasa menginspirasi sama sekali. Itu hanya mengalir aja, kegiatan mengalir aja. Nah, pesan itu kayaknya saya tua banget ya. Kita bersama-sama ya, kita bersama-sama sebagai generasi muda, yang generasi milenial sekarang, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan keblinger dengan perkembangan zaman. Jadi kita jangan sampai dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Kita yang kontrol perkembangan zaman ini sesuai dengan porsinya gitu. Jangan sampai kebablasan gitu kan. Zaman sekarang teknologi sudah sangat canggih sehingga kita harus pandai mengatur diri. Yaitu tadi, emosional kita harus bagus. Emotional quotient kita harus bagus. Emotional quotient itu kan indikasinya kita pandai dalam mengatur emosi kita, empati kita terhadap orang lain. Apalagi zaman sekarang ini kan lagi butuh banyak orang yang banyak orang yang kesusahan. Butuh bantuan, empati kita itu sangat diperlukan di suasana seperti ini gitu. Nah, itu sangat penting. Jadi tidak egois gitu, tidak egois memikirkan diri sendiri, tapi lihatlah sekitar kita itu apa yang perlu kita ulurkan tangan kita. Jadi tidak hanya materi ya, tapi tenaga kita, pikiran kita itu kita harus sisihkan untuk lingkungan sekitar kita yang memang sangat membutuhkan. Itulah yang disebut dengan
emotional question. Jadi anak-anak muda sekarang itu, ayolah kita tingkatkan apa emotional question kita itu dengan cara salah satunya adalah membiasakan diri kita untuk mendengarkan musik-musik tradisional. Balik lagi promosi. Yang paling terpenting adalah cintai budaya Indonesia. Cintai budaya Indonesia. Betul. Wah, sangat menginspirasi sekali Mbak Fajari dari cerita-ceritanya, pengalamannya. Saya tuh terinspirasi loh, sedikit terinspirasi loh. Pengen belajar sinden itu kan inspirasi dari Mbak Hajar, makanya enak ya. Next alinea kedua ya, tadi kan masih Oke. Jadi tidak semua wanita itu harus feminim ya Mbak ya. Bisa teknik mesin kan itu tomboy, nah, tapi tomboy-tomboynya punya jiwa seni juga, jadi kan tidak harus feminim. Biar imbang. Tapi jiwa bagi saya ya, jiwa tomboy kalau istilah Mbak Tasya, jiwa tomboy itu membuat kita jadi mandiri. Tidak ketergantungan dengan orang lain. Misalnya betulin listrik sendiri, misalnya mati saya bisa. Oh gitu. Sangat mandiri sekali. Sanyonya mati saya bisa gitu loh. Saking mandirinya supaya tidak ketergantungan dengan yang lainnya. Tapi kita juga harus berimbang, olahraga juga olah rasa gitu. Rasa kita juga harus diasah terus menerus melalui kesenian dan kebudayaan. Oke, terima kasih nih Mbak Fajar telah menyempatkan waktunya untuk podcast bersama saya. Terima kasih Mbak Fajar. Semoga tetap jaga kesehatan agar kita bisa kita bertemu lagi. Next wajib ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton podcast kita mulai awal sampai akhir. Dan jangan lupa tonton terus di video-video selanjutnya. Bye-bye!